Oke, halo, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan masuk ke dalam materi bab baru, yaitu tentang sistem pemerintahan dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, silahkan yang sudah ada buku, boleh dibuka bukunya di halaman 71. Nah, di situ sudah ada bab judul babnya. Kemudian untuk di bab ini kita akan membahas dua subpoin, yaitu yang pertama adalah tentang sistem pemerintahan di Indonesia dan yang kedua akan kita bahas yaitu dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia. Nah, oke, kita langsung saja bahas materi pertama yaitu tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, jadi sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan buku kalian itu di poin 1 ada hakikat sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, jadi untuk hakikat sistem pemerintahan, hakikatnya sistem pemerintahan itu terbagi atas dua suku kata yaitu sistem dan juga pemerintahan. Nah, sistem sendiri merupakan suatu kesatuan yang utuh dan terikat antara satu dengan lainnya. Nah, jadi membentuk suatu rangkaian. Nah, sedangkan pemerintahan adalah organisasi gabungan seluruh badan dan juga lembaga kenegaraan yang berkuasa dan juga memerintah wilayah suatu negara. Nah, kemudian arti dari sistem pemerintahan yaitu adalah suatu tatanan yang utuh dan memiliki berbagai komponen pemerintahan. Nah, komponen pemerintahan inilah yang termasuk dalamnya adalah badan dan juga lembaga kenegaraan. Nah, lembaga kenegaraan di kelas 10 kemarin sudah kita pelajari, salah satunya ada lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan lain-lainnya. Nah, di mana lembaga komponen pemerintah itu bekerja dengan memiliki sifat saling ketergantungan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan. Nah, ini kalian ingat kembali, saling ketergantungan berarti artinya ada pembagian kekuasaan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi harus saling ketergantungan dan juga saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan, kemudian fungsi dan juga cita-cita negara. Oke, kita lanjut. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sistem pemerintahan suatu negara. Nah, jadi secara umum sistem pemerintahan di suatu negara terdapat 3 kategori atau 3 sistem pemerintahan. Di antaranya ada presidensial atau presidensial, kemudian parlementer dan juga semi presidensial. Nah, di sini sudah Ibu bagi sesuai dengan cirinya masing-masing di dalam tabel. Jadi untuk presidensial, parlementer, dan semi presidensial terlihat jelas perbedaan ciri-cirinya. Nah, untuk yang pertama yaitu presidensial atau presidensial, dari ciri-ciri kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden. Kalau parlementer dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Nah, kemudian semi presidensial, kepala negaranya sama seperti sistem pemerintahan presidensial dipimpin oleh seorang presiden. Nah, kemudian dari kepala pemerintahannya, kalau presidensial, kepala pemerintahannya adalah presiden. Jadi di sini presiden dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden menjabat dua kedudukan yaitu kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Nah, sedangkan untuk parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahannya itu berbeda. Jadi kalau kepala negara dari raja atau ratu, maka kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Nah, kalau untuk semi presidensial, kepala negaranya adalah presiden, tetapi kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Jadi semi presidensial itu adalah gabungan antara
presidensial dan juga parlementer. Nah, untuk masa jabatan masing-masing sistem pemerintahan, untuk presidensial sesuai dengan ketentuan amandemen kita yang baru, maksimal hanya bisa menjabat 2 kali atau 2 periode selama 5 tahun setiap periodenya. Kemudian untuk parlementer, karena masa jabatannya ini seumur hidup, nah ini berhubungan langsung karena dia merupakan secara turun-temurun. Kalau Raja Ratu itu kan pasti turun-temurun ya, jadi masa jabatannya seumur hidup. Kalau dia mati baru diganti dengan yang baru. Kemudian untuk semi presidensial, masa jabatannya sama maksimal 2 periode seperti presidensial atau presidensial. Kemudian di presidensial, presiden dan parlementernya, parlemen ini adalah anggota-anggota DPR ataupun anggota DPR yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi presiden dan juga parlemen itu DPR dipilih oleh rakyat secara langsung. Lalu parlementer tentu kepala negaranya dipilih secara turun-temurun. Biasanya diambil adalah mahkota, putra mahkota ya. Nah, kemudian untuk semi presidensial, presiden dipilih oleh rakyat. Jadi ini sama seperti presidensial. Oke, selanjutnya. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang sistem pemerintahan negara di Republik Indonesia. Nah, jadi berikut adalah periode berlakunya sistem pemerintahan yang pernah terjadi di negara Indonesia. Nah, untuk yang pertama yaitu periode tahun 1945 awal kemerdekaan sampai tahun 1949. Jadi hanya berlaku selama 4 tahun. Nah, bentuk negara pada saat itu yaitu kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer dan konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang tertulisnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada periode 1945 ini karena baru awal kemerdekaan, baru ada presiden dan juga wakil presiden, sehingga belum terbentuk lembaga legislatif yaitu MPR dan juga DPR. Nah, karena belum ada MPR dan DPR, maka wewenang dari kedua lembaga tersebut akhirnya dijalankan oleh Presiden dibantu dengan penasehatnya yaitu KNIP. KNIP merupakan Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, namun karena tugasnya presiden menjadi berat, timbullah kekhawatiran tokoh-tokoh intelektual pada saat itu. Jadi para tokoh intelektual itu berpendapat bahwa akan lebih demokratis atau akan lebih baik apabila lembaga KNIP ini mendapatkan kekuasaan legislatif. Berarti artinya KNIP dapat ikut serta dalam penentuan garis-garis besar haluan negara. Artinya bisa membuat sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, dalam perkembangan selanjutnya KNIP ini melalui badan pekerjanya akhirnya mengajukan sebuah petisi kepada pemerintah di mana agar para menteri bertanggung jawab kepada KNIP. Jadi karena pertamanya menteri-menteri tersebut bertanggung jawab kepada presiden, artinya berarti karena KNIP meminta berpindah tanggung jawabnya dari presiden kepada KNIP. KNIP ini karena tadi sebagai pengganti MPR dan DPR, berarti artinya kekuasaan sistem pemerintahannya adalah berubah menjadi parlementer. Karena para menteri bertanggung jawabnya kepada KNIP sebagai pengganti MPR dan DPR. Nah, maka dari itu di sini dituliskan sistem pemerintahan negara kita tahun 1945 sampai 1949 ada parlementer. Nah, kemudian
Yang kedua, periode tahun 1949 sampai 1950 bentuk negara kita adalah serikat. Nah, jadi Indonesia pernah menjadi negara serikat ya. Nah, kemudian sistem pemerintahnya parlementer semu dan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Nah, pada periode 1949 sampai 1950 ini berubahnya dari sistem presidensial pertama kali awal kemerdekaan menjadi parlementer, maka secara praktis presiden menjadi kepala negara. Nah, sementara yang menjadi perdana menteri, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Nah, dari periode sebelumnya yaitu 1945 sampai 1949 kan belum terbentuk MPR dan juga DPR ya. Nah, maka konsekuensinya undang-undang yang baru tentu belum tersusun. Nah, akhirnya malahan terjadi sebuah perundingan antara Belanda dengan Indonesia pada saat konferensi Meja Bundar, di mana akhirnya Indonesia terpaksa menerima bentuk negara Republik Indonesia ini menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Nah, dengan Undang-Undang Dasar yaitu UUD RIS, Undang-Undang Dasar RIS pada tahun 1949 yang disetujui atau disusun oleh kedua belah pihak. Nah, ini berarti artinya bahwa Indonesia menerima bentuk negara federal, yaitu sebagai negara bagian dari negara lainnya. Nah, ini juga berdampak kepada pengakuan terhadap negara kita dari negara lain. Jadi tidak mendapatkan pengakuan secara de facto. Nah, tetapi negara RIS ini, serikat ini hanya berlangsung selama 7 bulan. Hal ini dikarenakan karena adanya perlawanan banyak negara yang mengadakan perlawanan menyatakan untuk membentuk negara kesatuan sendiri. Nah, akhirnya negara Republik Indonesia juga membentuk negara kesatuan di mana undang-undangnya atau konstitusinya berupa Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Nah, selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya periode ketiga yaitu periode tahun 1950 sampai tahun 1959. Pada periode ini bentuk negara Indonesia adalah masih kesatuan, kemudian sistem pemerintahannya parlementer, dan konstitusi yang digunakan adalah UUDS tahun 1950. Nah, di sini di periode sebelumnya konstitusi yang digunakan adalah UUD RIS ya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Nah, sebenarnya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang hanya mengalami perubahan di beberapa pasal-pasal tertentu yang tidak sesuai dengan bentuk negara kesatuan. Nah, menurut Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 ini, sistem pemerintahan Indonesia yaitu parlementer, seperti yang berlaku pada masa Undang-Undang Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS tahun 1949. Nah, kemudian seperti yang dinyatakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, bahwa UUDS 1950 juga mengamanatkan MPR untuk menyusun undang-undang baru, undang-undang dasar baru. Nah, jika di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan MPR, maka di Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 mengamanatkan
sebuah badan pembuat undang-undang yang disebut konstituante. Jadi selama 6 bulan pembentukannya. Jadi namun konstituante ini atau badan pembuat undang-undang dasar ini tidak berhasil juga dalam menyusun undang-undang baru. Nah, jadi selama 2,5 tahun lebih politisi ini bekerja pada lembaga-nya masing-masing. Nah, kemudian sampailah kepada ada masalah yang memperdebatkan ideologi negara kita, yaitu ideologi Pancasila yang ingin diganti dengan ideologi-ideologi lain. Nah, kita sudah pernah belajar ya sebelumnya. Jadi Pancasila ingin diganti dengan ideologi lain. Jadi masalah undang-undang saja belum selesai, kemudian timbul masalah ideologi yang akan diganti. Jadi pada tahun 1950 sampai 1959 ini kita masih sangat mengalami krisis pemerintahan. Nah, kemudian bertindaklah pada tahun 1950 sampai 1959, yaitu Presiden Soekarno akhirnya menyampaikan anjuran kepada konstituante atau badan pembuat undang-undang untuk menetapkan kembali UUD NRI tahun 1945. Nah, yang disebut sebagai Dekret Presiden 5 Juli. Jadi pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang isinya menetapkan kembali Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Setelah berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada periode tahun 1959 sampai 1966, maka bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dengan sistem pemerintahannya menjadi presidensial. Nah, kemudian undang-undang konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berlakunya kembali Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa sejumlah konsekuensi pada aspek kenegaraan. Nah, contohnya adalah seperti sistem pemerintahan menjadi tanggung jawab di tangan presiden. Jadi tanggung jawab presiden sepenuhnya. Nah, sedangkan menteri-menteri yang merupakan pembantu presiden. Oke, di situ masih sama ya. Nah, di sini MPR dan DPR sudah mulai dibentuk, namun masih secara sementara dan belum dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, pada prakteknya kecenderungan yang terjadi dari tahun ke tahun yang ada bukan mengarah kepada penegakan undang-undang secara benar, namun malah menjadi suatu penumpukan kekuasaan yang sepenuhnya berada di tangan presiden. Nah, yang paling mencolok adalah berlakunya hukum yang mengangkat Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Nah, kemudian pada periode selanjutnya yaitu tahun 1966 sampai tahun 1998, masa kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir ya. Nah, berarti dilanjutkan dengan masa Orde Baru, yaitu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, di mana pada periode ini anggota DPR dan juga MPR mulai dipersiapkan dan dipilih oleh rakyat secara langsung setiap 5 tahun. Nah, selanjutnya pada periode ini diberlakukan penyempurnaan Undang-Undang Dasar secara terus-menerus. Nah, akhirnya terbentuklah suatu perubahan yang cukup besar di bidang politik
di mana membawa sedikit kejayaan bagi Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto. Nah, namun tetap masih ada sebuah masalah di mana kekuasaan yang besar pada lembaga eksekutif sebenarnya juga terlihat masih sama seperti masa pemerintahannya Soekarno. Namun bedanya adalah kekuasaan tersebut di periode Soeharto berdampak pada hal-hal yang positif. Seperti contohnya Presiden mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintah namun menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Nah, dan juga tidak mudah jatuh ataupun berganti, serta konfliknya antar pejabat juga dapat dihindari. Nah, oke, selanjutnya periode tahun 1998 sampai sekarang ya, tahun 2020. Untuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah. Artinya adalah setiap daerah ataupun wilayah dapat dapat mengontrol wilayahnya atau daerahnya sendiri, namun tetap dengan berdasarkan peraturan dari pusat. Nah, di kelas 10 sebenarnya udah kita bahas ya antara hubungan pemerintahan pusat dan juga daerah. Nah, kemudian sistem pemerintahannya presidensial dan konstitusinya masih berlaku Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sampai pada saat ini. Nah, ini dapat kita lihat bersama untuk sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan juga sesudah amandemen. Amandemen itu adalah perubahan Undang-Undang NRI pada tahun 1945, di mana Indonesia telah melakukan amandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, kemudian 2000, 2001, dan 2002. Nah, untuk perbedaannya antara sebelum dan sesudah, untuk yang pertama yaitu terlihat pada masa jabatan presiden. Nah, pada sebelum amandemen, presiden menjabat selama 5 tahun dalam satu periode, namun dapat lagi menjabat tanpa ada batasan periode jabatan. Jadi boleh 2 kali, 3 kali, asal masih tetap terpilih. Namun pada Undang-Undang Dasar yang telah diamandemen, masa jabatan presiden 5 tahun dengan maksimal 2 kali periode jabatan. Jadi kalau 2 kali secara berturut-turut berarti artinya 10 tahun menjabat sebagai presiden. Nah, kemudian kekuasaan presiden tidak terbatas pada Undang-Undang Dasar sebelum amandemen. Nah, untuk yang sesudah kekuasaan presiden dibatasi. Tentu ya, karena kita menganut sistem pembagian kekuasaan. Jadi dibatasi untuk kekuasaan presidennya agar tidak semena-mena menggunakan kekuasaan. Selanjutnya, poin ketiga, presiden dan wakil presiden dipilih secara terpisah pada sebelum amandemen. Setelah amandemen, presiden dan wakil presiden dipilih secara satu pasang atau satu paket secara langsung. Kemudian menteri tidak bertanggung jawab langsung kepada presiden. Itu sebelum amandemen. Kemudian setelah amandemen, menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi kalau sebelum amandemen, menteri bertanggung jawabnya kepada parlemen ya. Parlemen itu berarti DPR MPR. Kalau sekarang, menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah, kemudian untuk kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan di Indonesia, kelebihannya yaitu presiden dan kabinet tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatan oleh DPR. Nah, jadi kalau masa jabatannya 5 tahun, maka 5 tahun tersebut tidak dapat diberhentikan seorang presiden ataupun wakil presidennya.
Nah, kemudian kelebihan yang kedua, pemerintah dapat menjalankan berbagai program tanpa dibayangi krisis kabinet. Nah, pemerintahan saat ini, kabinet atau kabinet itu menteri ya, kabinet dipilih sendiri oleh presiden dan juga wakil presiden. Karena karena kabinet dipilih secara langsung oleh presiden dan wakil presiden, maka pemerintahannya atau penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan program-program pemerintahannya tidak lagi takut untuk mengalami krisis kabinet. Artinya tidak takut anggota dari menterinya diberhentikan pada saat program berlangsung atau ada suatu kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan berlangsung. Jadi tidak dibayangi ketakutan atau krisis kabinet. Jadi dapat bekerja pada masa jabatannya. Kemudian yang ketiga, presiden memiliki kewenangan memberlakukan dan membubarkan DPR. Nah, ini sebenarnya artinya bukan presiden yang membubarkan ya, tetapi atas usul dari rakyat. Jadi rakyatlah yang boleh membubarkan DPR dengan persetujuan presiden tentunya. Jadi presiden yang memutuskan. Gitu ya. Kemudian untuk kekurangannya, kekuasaan kuat di tangan presiden karena presiden saat ini menjabat sebagai kepala dan juga kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Nah, kalau kepala pemerintahan artinya presiden memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Berbeda dengan hanya statusnya kepala negara. Kalau kepala negara berarti hanya simbol negara saja. Seperti contohnya ratu atau raja sebagai kepala negara. Mungkin kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Jadi raja dan ratu tidak ada kewenangan untuk membuat undang-undang. Namun presiden karena sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, maka kekuasaannya kuat di tangan presiden, memiliki kewenangan, memiliki hak untuk membuat kebijakan atau undang-undang. Selanjutnya, presiden memiliki hak prerogatif. Nah, prerogatif ini artinya adalah presiden memiliki hak untuk memberhentikan menteri-menteri atau kabinet-kabinetnya. Selanjutnya yang terakhir, rakyat kurang berpengaruh terhadap pemerintahan pada saat ini ya. Saat ini banyak sekali suara-suara rakyat yang tidak didengar oleh pemerintah. Padahal sebenarnya yang duduk di kursi lembaga pemerintahan yang telah dipilih oleh rakyat harusnya mendengarkan suara-suara rakyat. Karena lembaga tersebut sebagai wakil dari rakyat. Namun karena sekarang tidak lagi didengar, maka rakyat kurang berpengaruh terhadap pemerintahan. Oke, materi kita cukup sampai di sini. Sedikit saja kita lanjutkan untuk minggu depan, yaitu bagian B tentang sistem dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia. Terima kasih dan selamat pagi.